Oleh karenanya secara ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini sama. Sholawat itu wajib. Sholawat itu wajib. Orang berdoa, itu yang gerakin dia doa siapa? Dia itu marbubnya Allah. Allah itu Rabb. Kita ini marbub. Maka hubungan kita dengan Allah disebut dengan alaqah rububiyah. Ini bukan tauhid rububiyah yang versi seberang, bukan. Alaqah rububiyah. Hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Maka tiadalah yang dicipta ini bergerak kecuali digerakkan oleh yang maha mencipta. Wa ma innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah enggak melirik doa orang yang kolbunya lalai. Sibuk apa, pikuk apa. Enggak masuk. Nabi SAW panggil, hei sahabat, masukkan mimbar. Maka Nabi naik mimbar. Lalu Nabi SAW bacain 3 kalimat. Bu'adan. Ya. Di riwayat kedua, raghima anfu rajulin. Sungguh jauh dari rahmat Allah. Man adraka walidai falam yudkhilahul jannah. Siapa yang masih mendapati orang tuanya atau ihdahuma atau salah satunya, tapi tidak membuat asbab dia masuk surga. Artinya dia tidak berbakti. Ya. Makanya besok saya wajib pulang ya. Ini karena sudah janji aja nih. Janji sama Pak Dharma saya. Nah, kalau enggak nanti ngelanggar Dharma. Hasilnya mau balik tadi Pak. Habis kajian siang tadi saya langsung balik. Ternyata ada lagi. Lalu yang kedua Nabi SAW mengatakan raifa anfu rajulin. Di riwayat kedua bu'dan liman adraka Ramadan. Siapa yang dapat Ramadan tapi setelah Ramadan pergi dia tidak diampuni, falam yughfar. Dia tidak dapat ampunan. Dan yang paling parah yang nomor 3. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Man zukirta indahu. Ternyata yang doa Jibril. Man zukirta indahu, engkau disebut di sisinya. Falam yusalli alaik. Tapi orang itu tidak bersolawat kepadamu. Jauh dari rahmat Allah. Berdasarkan ini sidi ya, Al-Imam Ar-Rawas Ar-Rifai mengatakan dan sepakat dengan imam sebelum-sebelumnya, ini jadi ijma ahli rohani, wujubis salawat inda dzikri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib salawat. Kapan wajibnya? Setiap kali disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masalahnya nama beliau ada yang zahir, ada yang bergelar dan sifat. Maka kemampuan orang bersolawat tergantung dia mengenal nama. Antum kalau baca surat Yasin pasti nggak solawat. Yasin, lewat aja kan, wal Qur'anil Hakim. Karena tidak tahu Yasin nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang mengenal dia akan baca Yasin sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau baca Alif Lam Mim, ya, ada imam mengatakan bahwa itu nama Allah. Ya, itu sifat Allah. Tapi bagi saya itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disepakati oleh ulama belakangan Yasin, Toha, Alif Lam Mim dipulangkan kepada Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nama Nabi Muhammad di situ Mim. Betul nggak? Ya. Oh, ini ilmu nggak boleh dibuka di tempat umum, Ustaz. Ya. Ini ilmu rahasia. Kalau rahasia, kenapa ditulis di tafsir Ibnu Katsir? Murid Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Namanya tafsir Ibnu Katsir. Gimana, Ustaz? Ketemu nggak, Ustaz? Ya. Saya ada debat profesor, Pak. Di MUI kampung saya dulu, tapi orangnya sudah wafat rahimahullah wa ghafarallahu lah. Apa kata dia?
Kamu jangan bahas-bahas ayat ini hanya Allah yang tahu. Profesor, doktor. Saya waktu itu masih MA, ya, masih LCMA, lulusan Ciputat, Cipondo kali ya. Saya bilang, Prof, maaf Prof, antum bagian dari MUI, masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Kita tanya gitu doang. Loh, bacalah, saya baca kok, saya ini dokter lebih dulu daripada ente. Ya. Iya, saya emang belum dokter, Prof. Apalagi Prof. Tapi baca ini duluan saya daripada dokter. Kita bilang gitu. Baca ini duluan saya daripada profesor. Buka, ayo kita buka. Kita bukain. Tafsir Ibnu Katsir dulu kan pada PDF ditunjukin doang. Diem, Pak, malu. Ternyata banyak orang sekelas orang alim, profesor dokter, nolak yang dia nggak tahu. Kebanyakan orang menolak sesuatu karena dia tidak tahu. Maka kalau ada orang nolak maulid, mungkin karena dia tidak mengerti hakikat maulid itu nggak lebih daripada kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka kajian sirah Nabi mulu, betul nggak? Dulu kita sempat musulin, kalau kajian maulid bid'ah, kita ganti pakai sirah Nabi, bid'ah nggak? Enggak. Loh, masalahnya di mana? Ternyata mereka terjebak dengan kata maulid, kata mereka, kata imam mereka, Bin Baz, Soleh Fauzan, dan terus semuanya. Apa kata mereka? Maulid itu sama dengan Natal. Saya mau tanya nih, Pak Dokter, lagi Natalan Pak? Pak Gun, Kiai, antum lagi Natalan? Selamat Natal dong. Kalau kayak gitu selama Natal mah bola jadinya kan? Karena maulid. Ya salam. Ternyata gagal memahami istilah inilah musibah umat ini. Musibah umat ini di mana? Gagal memahami, kalau bahasa kita gagal komunikasi alias miskomunikasi. Jadi orang yang bikin maulid dan membid'ahkan maulid itu cuma masalah komunikasinya nggak jalan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berdoa di atas mimbar, Nabi mengaminkan, mengaminkan. Ya, bu'dan liman zukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang disebut nama engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, tapi tidak berselawat kepada engkau. Oleh karenanya secara ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini sama. Solawat itu wajib. Solawat itu wajib. Ada yang merasa gelisah nggak? Hari-harian pernah merasa gelisah? Nah, antum nggak akan hilang gelisahnya pakai baca Quran satu halaman. Kenapa? Quran turun ke siapa? Solawat dulu ke Rasulullah baru baca. Jadi kenapa ada orang nanya kepada saya, Ustadz, saya sudah hijrah. Kata orang baca Quran menenangkan jiwa. Aku bacalah Quran, tapi kok tambah gelisah? Ya iya, kamu baca Quran gak pakai adab. Adab rohani ini yang paling mahal. Quran turun ke siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacalah solawat dulu kepada beliau. Kirim dulu Fatihah kepada beliau. Loh Ustadz, Fatihah kan gak nyampe ke orang mati. Emang Rasul mati? Siapa yang bilang Rasul mati? Ayo berdiri. Ada yang bilang Rasul mati? Ada yang berani gak bilang Rasul mati? Ini Umar lagi ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah boleh ngomong, afa imma ta'uqutil, seandainya, itu cuma seandainya. Seandainya Muhammad itu mati. Seandainya doang. Ada di surat Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau itu mati, hai Muhammad. Dan mereka juga mati.
Tapi nggak ada satu ulama ngasih nama min asma'il Mustafa al-mayitu. Nggak ada. Salah satu nama Nabi Muhammad adalah mati. Nggak ada. Karena itu sul adab. Yang boleh ngomong cuma Allah. Maksudnya innaka maitun, engkau juga akan mati secara fisik. Tapi nurnya tidak pernah mati. Ruhnya tidak pernah mati. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ulama kita sepakat siapa yang mimpi ketemu Rasulullah SAW pasti ketemu beliau. Tapi mimpi bagi orang awam, bagi khawasul ulama, yarahu yakzatan. Dia ketemu jaga-jaga. Antum gak lihat, tapi dia lihat. Kenapa? Mereka itu bisa masuk ke alam mimpi dalam keadaan jaga. Itu yang disebut melihat dalam keadaan jaga. Siapa aja imam yang pernah begitu? Banyak. Mau tahu? Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Madyan, Abu Hasan Syazili, Al-Mursi, Ibn Athaillah Sekandari. Itu masih banyak tuh. Kita ringkas saja. Ada lagi. Abdul Wahab Sya'rani dan gurunya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas, apa kata beliau? Ini Imam Ali Al-Khawas. Guru ummi nggak bisa baca kitab, tapi Quran hafal dia. Padahal nggak mana hafal. Ditanya orang ayat mana bisa jawab. Sidi Ali Al-Khawas, apa kata beliau? Tidaklah seorang wali itu sempurna hatta yajtami'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman. Orang nggak sempurna kewaliannya kalau rohaninya belum ketemu Rasulullah baik dalam keadaan mimpi maupun jaga. Karena itulah makna hadis Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Orang yang melihat aku di alam bawah sadarnya akan melihat aku di alam sadar. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bab mimpi ini bab spesial. Tapi jangan kemudian berbangga dulu, kan baru mimpi. Ya, baru mimpi, udah seneng aja. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salih. Tidak tersisa di akhir zaman kabar gembira, melainkan mimpi yang indah. Ar-ru'ya salihah, tidak hanya mimpi, pandangan yang disebut pandangan intuisi, mukasyafah, musyahadah. Masuk ke bab itu. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian berat nih. Enggak berat. Kalau berat kenapa ada di kitab? Ya. Kenapa ada di kitab? Kitab ulama ditulis di muqaddimah qawaid fiqhiyah. Ada manzumah qawaid fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ahdal dari Yaman. Itu dia ringkas dari kitab Ashbah wa Nazari Imam Suyuti. Lalu dikatakan Imam Suyuti itu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga, naifan wa sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ditulis di kitab fikih. Loh kok hari ini ahli fikih nggak percaya? Kok ahli fikih bilang ini nggak pantas diceritakan, padahal ada di muqaddimah kitab fikih. Inilah yang membuat kemudian ahli fikih makomnya sekarang nggak naik-naik. Karena mereka meninggalkan rohani ahli fikih yang dulu. Ahli fikih dulu begitu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan ahli fikih hari ini ngomong, ini kajian berat, usah dibuka. Nggak boleh ceritain kalau ente mimpi. Imam Suyuti cerita, dia ketemu jaga. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Kenapa hari ini orang larang-larang? Ya, akhirnya nuansa-nuansa kerohanian hari ini hilang. Hilang. Ceritakan juga di tempat kok, di pengajian, bukan di warung, bukan di kafe. Kecuali ente ngomong di kafe, aneh ketemu Rasulullah di kafe gitu ya. Itu baru masalah itu. Itu baru masalah. Tapi ini diceritakan di pengajian, tempat suci. Ya. Saudara-saudariku karena Allah. Kata Imam Ali Al-Khawas, saya tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Selalu dalam keadaan jaga. Hatta usalli alaihi sanah kamilah.
Beliau itu setiap hari solawat, solawat, solawat. Sampai setahun baru Allah kasih mimpi dan melihat beliau dalam keadaan jaga. Sallallahu alaihi. Jadi kenapa antum gak mimpi-mimpi? Ya solawatnya pelit. Nabi bilang pelit. Orang pelit mau ketemu sama orang pelit. Aneh mau tanya serius. Antum mau ketemu gak sama orang pelit? Seneng gak ketemu orang pelit? Kenapa masjid ini disenangi oleh orang-orang sekitar? Karena suka berbagi beras. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Kita ucapkan selamat untuk para pengurus. Ya. Masjid ini disenangi Pak. Kenapa? Masjidnya nggak pelit. Oke. Nabi bilang, mengatakan, al-bakhil, orang bakhil hakiki, medit. Emang begitu ya bahasa sini? Bahasa orang larangan gimana? Ya. Orang bakhil medit itu orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak mau berselawat kepadaku. Padahal kalaupun salawat itu salawat Allah yang dia tumpangi. Karena yang salawat pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah salawatlah kepada Muhammad. Tuh antum perintahin Allah kan? Cuma kata Imam Ghazali, Imam juga perintah. Boleh nggak hamba merintah Allah? Tidak ada. Tapi disebut apa? Disebut doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, perintah itu dari atas ke bawah. Barulah doa itu dapat merubah takdir. Kenapa? Yang gerakin doa siapa? Benar. Benar. Antum Pak Allah. Serius nih. Jadi kalau takdir berubah karena doa antum, itu karena takdir Allah, karena kehendak Allah, karena kemauan Allah atau kemauan antum. Kita doa nih, terus takdir berubah. Takdir berubah karena kehendaknya atau kehendak kita. Wah, lolos nih ilmu akidah. Semoga husnul khotimah semua. Amin. Orang berdoa, itu yang gerakin dia doa siapa? Dia itu marbubnya Allah. Allah itu Rabb. Kita ini marbub. Maka hubungan kita dengan Allah disebut dengan alaqah rububiyah. Ini bukan tauhid rububiyah yang versi seberang, bukan. Alaqah rububiyah. Hubungan antara pencipta dengan yang dicipta. Maka tiadalah yang dicipta ini bergerak kecuali digerakkan oleh yang maha mencipta. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allah. Ini bukan fatalisme. Bukan jabariyah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk. Bahkan diilhamkan oleh Allah yang maha berkehendak. Maka kata Imam Nu'talah Sekandari, ciri-ciri doamu, hajatmu bakal dikabulkan. Engkau lancar melafazkannya. Gak dibuat-buat. Ini perhatiin kalau lagi doa. Yang di sini lain, di pikiran lain, di hati lain. Itu ciri-ciri doanya belum kabul. Kita mau baca apa, di pikiran kita ngomongnya apa, di hati kita ngomongnya apa. Itu nggak masuk. Apa kata Allah? Lewat Sayyidina Nabi SAW. Inna Allah la yujibu an qalbin ghafil. Allah nggak melirik doa orang yang kolbunya lalai. Sibuk apa, pikuk apa, nggak masuk. Saya mau tanya, sebelum kita doa, ini pertanyaan saya tanyain di mana-mana Pak. Semoga masih ingat yang ikut majelis sebelumnya. Sebelum kita doa, Allah kita, ya Allah saya butuh ini. Allah itu tahu kita butuh sesuatu setelah kita doa apa sebelum doa? Bener, serius. Terus ngapain doa? Terus ngapain doa? Kan Allah udah tahu. Hah? Usaha. Emang usaha kita di luar kekuasaan Allah? Marah, ya Allah. Marah, murka kepada orang yang gak mau doa. Kenapa? Orang gak mau doa itu sombong. Jadi doa itu menghancurkan kesombongan di dalam kolbu. Dan puncaknya doa orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mahar doa naik orang selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena di dalam salawat ada tauhid, ada doa, ada zikir, semuanya lengkap dalam salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia ini masih kuat orang salawat dari ujung negeri sampai ujung negeri, semoga negeri ini dijaga terus. Dijaga terus. Karena salawat ini satu salawat maka diberi pagar 10. Semoga maulid ini menjadi pagar Jakarta dan sekitarnya, ya. Tangerang, semuanya sampai semua pulau-pulau di negeri ini. Alhamdulillah saya baru pulang Pak dari Natuna. Ternyata mereka di sana buat maulid juga. Alhamdulillah, ya biasa aja kali. Orang Natuna bikin maulid biasa aja. Ya, pulau, ada pulau-pulau kecil, mereka buat maulid. Kalah kadarnya. Berarti ada nur Nabi SAW menyala di situ. Ya. Selama dan nur baginda Nabi Muhammad SAW, itu tempat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian terakhir, Nabi SAW satu kali beliau ini jalan-jalan dengan sahabat. Salah satu sahabat yang ikut dengan beliau ada namanya Ubay bin Ka'ab. Lalu terjadilah dialog antara beliau dan Ubay. Apa kata Ubay? Ubay ini setoran amalan. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam aj'al laka minas salah. Kira-kira aku kalau salawat kepada kau porsinya berapa? Pasti sudah tahu hadis ini. Bagaimana kalau sepertiga, sulus? Kata Nabi, silakan. Bagaimana kalau setengah? Silakan. Bagaimana kalau 2/3? Silakan. Nabi semua persilakan. Melihat begitu, oh berarti sholawat ini beda dengan sholat. Sholat itu 5 waktu. Subuh 2 rakaat, jangan tambahin 2,5. Nah, nggak boleh tambahin. Bener. Antum mau kerajinan sholat subuh nih, nambahin 3 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Kalau lagi keranjingan sholawat, boleh nggak nambahin dari 25 jadi 50? 50 jadi 100? Apa bid'ah? Nabi kan nggak pernah sholawat sebanyak itu. Hmm? Nabi kan nggak pernah sholawat 10.000. Pernah nggak? Bid'ah dong. Nggak gitu aja. Nggak gitu-gitu amat. Ya. Apa kata Ubi? Idzan aj'al salati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu wahai baginda, aku jadikan semua sholawatku untuk engkau. Maka kami ada punya seorang mursyid, ya, udah meninggal. Dulu dia beliau orang Tanah Abang Selipi sini, udah meninggal. Salah satu kemuliaan Allah pada dirinya. Beliau ini hampir setiap saat memandang Nabi Muhammad SAW. Ditanyalah salah seorang muridnya, apa rahasia engkau wahai Tuan Syekh? Apa jawabannya? Saya tidak pernah putus dari berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insahat ta'bir jika benar ungkapan ini. Beliaulah Ubaynya zaman ini, tapi beliau sudah meninggal. Tidak ada yang melanjutkan amalan Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu, yang menjadikan hari-hari dia salawat, 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 salawat. Maka ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Nasai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya." Dunia ini Allah berikan anugerah cinta cenderung hatiku kepadanya. Hanya beberapa hal. Satu, at-tib, yang harum. Nabi itu suka yang harum-harum. Majelis ini kurang bukhurnya ya Pak. Kalau agak kurang, kalau nggak mau yang jadul-jadul ya ditempel-tempel situ lah ya. Pakai oud yang alami-alami. Per sekian menit keluar. Di maintenance sekali berapa hari diisi. Jadi orang masuk masjid, dia mulai merindukan Nabi Muhammad SAW. Siap ya Pak Ketua ya? Masuk sini, harum. Masjid ini nggak usah diperlebar Pak, begini aja. Segini aja, cukup. Biar kalau yang datang kelihatan banyak. Wan nisa
Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Lanjutan hadisnya. Aku Allah berikan kecondongan ke dalam diriku. Ini bukan kehendak Nabi. Kalau antum kan emang antum yang suka. Suka bau ini, parfum ini. Wan nisa suka lawan jenis. Bukan sesama jenis. Nah, maka yang masih senang sama jenis, pintu tobat masih dibuka. Pintu tobat masih dibuka. Jangan lakukan itu. Itu amalan kaum Lut, ya. Dan kaum Lut sudah dihancurkan Allah. Kalau dulu dihancurkan dengan kerikil, sekarang akan dihancurkan dengan penyakit. Jangan sampai terjadi. Ya, umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak benci sama orangnya, Pak. Benci dengan kelakuannya aja. Biasanya tuh ya di WC-WC umum, di rest area tuh ya, ditulis nomor handphonenya pada situ. Ada yang tahu ya, ada pengalaman ya. Ih, auzubillah min dzalik. Aizna nahnu wa dzurriyyatina wa muridin wal hadirin. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu senang jadi Nabi itu menyenangi lawan jenis itu karena digerakkan Allah. Jadi syahwatnya Rasulullah itu bukan lagi syahwat kebinatangan, tapi sudah kecenderungan rohani. Umur beliau pendek, maka istrinya sedikit. Sayyidina Sulaiman umurnya agak panjang, maka istrinya banyak. Bapak ini umurnya mungkin pendek, maka istri satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau dipanjangkan mungkin nanti nambah. Amin kan dong? Diaminkan. Mustajab ini. Malam maulid diaminkan, Masya Allah. Nggak nolak. Ya, candanya selesai. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ujungnya ternyata pelipur lar Nabi bukan parfum, bukan lawan jenis, bukan istri. Bukan parfum itu simbol kekayaan mewah. Antum tahu nggak satu parfum harganya berapa? Yang oud, yang gaharu, segini doang. Itu bisa harganya 100 juta. Segini doang. Ya, kalau yang sohenya, ya kita mah dapat harga 4 juta, 3 juta udah senang bener ya. Dikasih orang. Itu yang yang gaharu-gaharu itu. Dari negeri kita, bukan dari Arab itu. Cuma kan kita taunya itu dari Arab. Orang Arab mereka olah karena mereka suka dengan itu. Itu parfum satu botol kecil. Harganya bisa puluhan juta. Kecil, udah campur-campur sama ambar, campur ini, campur itu. Nabi seneng dengan itu. Jadi jangan antum kalau mau lidan mahal kiam jangan pakai parfum murahan. Mohon maaf. Pakai parfum yang agak sedikit elegan. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali ya. Kadang-kadang kita nggak enak juga nolaknya udah diginiin ya. Anda lihat harga 15.000. Maulid pakai parfum 15.000. Ya Allah. Minimal parfum 100.000 lah ya kan. Jangan mal-mal ini maulid kecuali antum pakai sendiri. Baunya sih nyong-nyong. Nggak enak ya. Tapi mau gimana lagi, kita terima orang mau niatnya baik. Mungkin dia taunya parfum segitu. Kalau enggak, nanti tanya sama Habib-Habib di Condet tuh, yang pakar-pakar optim. Mengerti tuh mereka ilmunya. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi pelipur laraku hanya fis shalah. Ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis menerjemahkan fis shalah, salat. Tapi ahlul ma'rifah, ahlul mahabbah menerjemahkan solawat kepadanya. Saya ada referensinya banyak. Imam Rifai, Imam Qattani, Imam Mursi, dan imam-imam yang lainnya. Tapi yang paling jelas Sidi Ahmad Al-Qattani yang saya ingat persis sekali beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Pelipur laraku wahai umatku hanyalah selawat dari kalian.
Berarti Nabi tahu, oh, umatku sholawat. Berarti Allah sholawat kepada dia 10. Kalau Allah sholawat kepada kita sekali saja, kita selamat dunia akhirat. Allah sholawat mantum sekali, itu selamat. Ya cuma dihisap dulu, di mizan dulu. Pas di surat mustaqim itu jangan untuk bayangin rambut dibagi 7. Nah, itu mah salah satu penjelasan hadis bab majazi. Enggak. Di Sahih Bukhari Muslim, sirat itu seperti penyeberangan tapi kayak lembah gunung begitu. Pernah nggak melihat bukit, orang suka hiking, terus ada jalan sedikit sekali di atas ujungnya. Kebayang? Ini bukit, nah, kita jalan di atas itu. Nah, itu yang disebut sirat. Sudah kebayang? Kadang naik, kadang terus kadang keprosok. Di samping kiri kanannya itu ada duri-duri raksasa. Ada yang keprosok, kena kakinya, ketancap itu duri ke betisnya, ada yang ke punggungnya, ada yang bisa dari kabar gembira dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku bolak-balik, kata beliau. Jadi Nabi itu waktu di dunia itu sudah bolak-balik, sudah ngelihat. Antum ini sekarang udah dilihat sama Nabi. Apakah antum bagian orang yang dulu terseok-seok itu, yang nanti akan jatuh-jatuh di sirat? Nabi sudah lihat. Apa kata beliau? Semoga semua kita yang hadir malam ini diselamatkan. Apa kata beliau? Aku kagum, aku heran. Ada seorang umatku, dia berkali-kali hampir jatuh, tangannya gelantungan, dia naik lagi, berjatuh lagi, naik lagi, jalan, jatuh lagi ke prosok. Begitulah terus sampai ke ujung. Tapi sebelum sampai di ujung, dia sudah kehabisan tenaga. Tiba-tiba ada nur datang dari atas. Itu nur. Nur itu jelas. Ini nur sholat, nur sholawat, nur apa, itu semua ada. Nur baca Quran. Itu nur yang nyambangin dia. Itu nur sholawat. Karena satu sholawat dia dulu pernah dia baca semasa di bumi. Mungkin lagi ada orang maulid, dia lewat, ustadz atau orang-orang di dalam baca sholawat, dia ikut baca sholawat. Sholawat yang satu itu diterima. Cuma dia gak ikut di dalam. Itu sholawat menyelamatkan dia. Diambil lalu dia diterbangkan secepat kilat ke atas. Sampai langsung depan pintu surga. Sallallahu alaihi. Jadi antum jangan main-main mau sholawat. Di akhirat aja beres. Apalagi urusan dunia. Maka nggak usah minta urusan dunia dengan sholawat kecil. Sholawat aja. Yang di dalam pikiran kita, kita lawan aja. Ya. Gak usah kemudian katakan, ya Allah, berkat sholawat selesaikan ini, selesaikan ini. Gak usah. Malu. Ya. Serahkan saja kepada Allah. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Kita pendam itu. Karena sholawat ini lebih besar daripada semua yang kita pikirkan. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan iman di kolbu ini. Dan menambah-nambah cinta di dalam batin kita ini. Sehingga tiadalah satu nafas yang kita tarik, kita keluarkan, kecuali berisi cinta dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahilah kami cinta Engkau dan cinta kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anugerahi kami ya Allah amalan yang paling mudah membuat Engkau dan kekasih Engkau jatuh cinta kepada Nabi, yaitu bersolawat kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqti wahin. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada beliau di setiap detik, di setiap nafas yang kami tarik, di setiap nafas yang kami keluarkan, di setiap gerak yang Engkau gerakkan, di setiap biji zarah yang Engkau ciptakan. Allahumma ya Allah, jangan habiskan salawat itu. Lanjutkan dan panjangkan kekalasan salawat Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam